Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan bersyukur kehadirat Allah karena telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kita bisa bertemu dalam keadaan yang sehat di siang hari ini. Oke, bagaimana kabarnya kakak? Alhamdulillah baik. Oke, semoga diberi kesehatan dan kebahagiaan selalu ya kak. Oke, sebelumnya perkenalkan, saya Aisyah Aulia dari tim tester psikologi terapan prodi psikologi Islam IAIN Salatiga. Di sini yang akan kami tes adalah tes bakat, di mana tes bakat ini dapat menggambarkan apa sih potensi diri kakak sebenarnya gitu loh. Oke, jadi tes kali ini adalah tes bakat. Dari hasil tes psikologi ini dapat diperoleh gambaran tentang diri kakak, baik hal-hal yang menjadi potensi maupun hal-hal yang jadi penghambat pengembangan diri kakak sendiri. Di sini tidak ada penilaian baik buruk terhadap hasil tes ini. Oleh karena itu, agar diperoleh gambaran diri yang akurat, silakan kakak mengerjakan tes dengan sungguh-sungguh dan sebaik mungkin. Potensi diri perlu dikenali dengan mengetahui peta kekuatan diri. Kita bisa berfokus pada hal-hal yang dapat mendukung kita berkembang. Sedangkan dengan mengetahui kekurangan atau area kelemahan diri kita sendiri, kita dapat membuat langkah perbaikan atau antisipasi sehingga kekurangan yang kita miliki tidak menghambat proses pengembangan diri kita untuk kedepannya. Oke, tes bakat ini itu terdiri dari beberapa tes yang akan saya pandu secara langsung ya kak. Ada tes yang menggunakan pena dalam memberikan jawaban, ada pula yang harus menggunakan pensil. Apakah kakak sudah menyiapkan alat tulisnya? Sudah kak. Oke, di sini perlu diketahui bahwa ketika mengerjakan tes tidak ada interupsi, misalnya seperti izin ke kamar mandi, minum, makan, atau menjawab telepon dan SMS. Oke, jadi kali ini yang pertama dites adalah tes intelijensi umum atau biasa disingkat dengan TIU 5. Ini lembaga jawabnya ya kak. Pada tes ini tugas kakak adalah melihat pola perubahan dari A ke B. Dengan cara yang sama, kakak diminta mencari pasangan dari C. Jawabannya dapat dipilih di bagian sebelah kanan, bisa dilihat di sebelah kanan. Ya. Itu gambar 1, 2, 3, atau 4, 5. Pilih satu jawaban yang menurut kakak paling tepat. Cara menjawabnya adalah dengan membuat coretan di bawah gambar yang dipilih sebagai jawaban yang menurut kakak paling tepat. Jadi digarisi ya kak. Oke. Selanjutnya instruksi diberikan sebagaimana yang ada di lembar kerja TIU 5. Sebelum mengerjakan soal sesungguhnya, apa sudah jelas atau bisa dipahami tugasnya? Sudah kak. Oke. Ingat, waktu kakak sangat singkat, jadi bekerjalah secara cepat dan tepat mungkin. Kerjakan soal setelah saya memulai menginstruksikan untuk kata mulai dan berhenti mengerjakan tes jika terdengar aba-aba selesai. Baik. Oke, bisa dimulai sekarang ya? Oke, mulai. Oke, selesai. Silahkan letakkan alat tulis kakak ya. Tidak boleh ada yang masih menulis. Oke. Selanjutnya tes yang kedua yaitu tes atau singkatannya adalah administrasi keuangan dan perdagangan. Di sini yaitu ada 5 subtes ya kak. Ini lembar jawabnya dulu. Silakan. Kemudian ini soalnya. Bisa dibuka ya kak?
bagian pertama yaitu ada 150 soal. Pada tes ini kamu akan menjumpai 150 pasang nama. Berilah tanda lingkaran jika pasangan tersebut sama dan berilah tanda silang jika pasangan tersebut tidak sama atau berbeda. Anda akan mulai mengerjakan soal bila saya katakan mulai, dan bila saya katakan selesai, hentikan mengerjakan lalu letakkan alat tulisnya. Waktu yang disediakan terbatas, karena itu bekerjalah dengan cepat dan seteliti mungkin. Apa sudah jelas? Sudah. Bisa dipahami ya? Bisa. Oke, silahkan mulai dari sekarang. Oke, berhenti ya. Sekarang lanjut ke subtes kedua, yaitu tes akudat berhitung. Pada tes ini, kakak akan diminta untuk melakukan perhitungan terhadap angka yang diberikan. Perhitungan dapat berupa penambahan, pengurangan, perkalian maupun pembagian. Kakak tidak boleh menggunakan alat bantu untuk menghitung seperti kalkulator dan sejenisnya ya. Gunakan kertas kosong yang ada atau sisi-sisi kosong pada lembar jawab untuk tepat menghitung. Jadi lembar jawabnya boleh dicoret-coret, tidak apa-apa buat menghitung. Kakak akan mulai mengerjakan soal bila saya katakan mulai, dan bila saya katakan selesai, ketika mengerjakan lalu letakkan alat tulisnya. Tes ini terdiri atas 50 soal. Bekerjalah dengan cepat dan teliti. Waktu yang disediakan terbatas. Apa bisa dipahami? Bisa. Oke, silakan mulai. Oke, udah selesai ya kak? Subtes yang ketiga yaitu ada aritmatika. Pada tes ini, kakak akan diminta untuk melakukan perhitungan terhadap angka yang diberikan. Kakak tidak boleh menggunakan alat bantu untuk menghitung seperti kalkulator dan sejenisnya. Bisa menggunakan kertas kosong yang telah disediakan. Bacalah setiap soal dengan teliti dan langsung dijawab. Kakak diberi waktu yang singkat. Bila kakak mendapatkan hasil jawaban berupa pecahan, maka berikanlah jawaban pecahan tersebut dengan penyebut yang terkecil. Misalnya, 6/9 harus diperkecil menjadi 2/3. Jika jawabannya berupa desimal, maka dituliskan menjadi desimal dengan 2 angka di belakang koma, misalnya 0,67. Bila tidak diperkecil, maka dianggap salah. Apabila ada jawaban yang akan kakak ganti, kakak cukup menyoret jawaban yang salah tersebut dan tuliskan dengan jawaban yang menurut kakak benar. Kakak akan menghadapi 15 soal hitungan dan kakak diharapkan untuk dapat menyelesaikannya dengan baik. Bekerjalah dengan cepat dan teliti karena waktunya terbatas. Apa sudah jelas? Sudah. Baik, silahkan mulai sekarang. Oke, selesai ya kak. Lanjut pada subtes keempat yaitu ada tes kategori. Silakan dicermati bagian lembar soal bagian kotak. Udah ketemu? Sudah. Pada tes ini kakak akan diminta untuk menentukan penggolongan dari setiap pernyataan pada soal. Penggolongan yang dimaksud adalah golongan makanan atau minuman, B ada pakaian, C rumah tangga, D hiburan, E perjalanan, F pendidikan, G masyarakatan, I lain-lain. Paham? Paham. Oke.
Apabila menurut kakak ada pertanyaan yang dapat dimasukkan ke dalam 2 golongan atau lebih, tentukanlah satu golongan yang paling sesuai untuk pertanyaan tersebut. Tuliskan huruf golongan yang tepat untuk setiap soal pada lembar jawaban. Di sini ada 40 nomor. Kakak diberi waktu sangat terbatas. Apa sudah jelas? Sudah. Oke. Baik, silakan mulai dari sekarang. Oke, udah selesai ya, Kak? Sudah. Sekarang kita lanjut ke tes akudat yang tes terakhir, yaitu informasi. Udah ketemu soalnya? Sudah. Itu di lembar ya. Pada tes ini, tugas kakak adalah menyelesaikan kalimat pada setiap soal dengan memilih 1 dari 4 pilihan jawaban yang telah disediakan, yaitu A, B, C, atau D. Pilihlah jawaban yang menurut kakak paling tepat untuk menyelesaikan kalimat tersebut. Di situ ada 40 nomor. Kakak diberi waktu sangat terbatas. Apa sudah jelas? Sudah. Oke, silakan mulai. Oke, udah selesai ya, Kak? Sudah. Oke, sekarang kita lanjut ke tes E, yaitu mechanical comprehension ya, Kak. Ini lembar jawabnya, silakan. Dan ini adalah soalnya, silakan, Kak. Bisa dibuka ya, Kak, soalnya. Kepada Anda telah dibagikan sebuah buku persoalan dan 1 lembar jawaban tes mechanical comprehension atau tes E. Sebelum kita mulai bekerja, terlebih dahulu pada lembar kerja jawaban Anda, kita tuliskan nomor. Ditulis ya, Kak, itu di atas sendiri ditulis nomor, nama, pendidikan akhir, pekerjaan atau jabatan, usia atau tanggal lahir, dan tanggal tes hari ini. Pada tes ini, Anda dihadapkan kepada persoalan yang berhubungan dengan masalah keteknikan praktis dalam bentuk gambar-gambar beserta keterangannya. Tugas kakak adalah memilih salah satu jawaban yang paling tepat dari 4 jawaban yang telah tersedia. Jawaban kakak tuliskan pada lembar jawaban sesuai dengan nomor jawaban yang kakak pilih. Sekarang mari kita buku persoalan halaman 1. Pada bagian contoh, kita berlatih mengerjakan soal dulu ya, Kak. Soal A, B, C, D, dan E sebagai latihan. Bacalah setiap persoalan dengan baik dan tulislah jawaban pada lembar jawab di kolom latihan. Tulis A, B, C, D, atau E. Perhatikan pada persoalan contoh. Contoh ya. Jika roda A berputar, bisa sambil lihat itunya ya soalnya ya. Jika roda A berputar searah jarum jam seperti digambarkan anak panah, bagaimanakah berputarnya roda B? Jadi jika roda A berputar searah jarum jam seperti digambarkan anak panah, berputarnya roda B itu kemana? Berputarnya yaitu berputar searah jarum jam. Ya, udah bisa dipahami ya? Seperti itu. Oke. Sekarang silakan Anda buka halaman selanjutnya. Ya, nggak apa-apa. Kerjakan persoalan nomor 1 sampai 20. Jawaban Anda tuliskan pada
Bisa dipahami ya cara menjawabnya? Oke, silakan mulai. Oke, udah selesai ya. Sekarang kita masuk ke tes kreatif figural atau biasa disingkat dengan TKF. Ini silakan lembar jawabnya. Dalam waktu 10 menit, buatlah sebanyak-banyak gambar yang dapat Anda buat dari lingkaran-lingkaran di bawah dan di halaman sebaliknya dari lembar jawab yang sudah saya berikan. Lingkaran harus menjadi bagian utama dari gambar yang Anda buat. Anda boleh membuat goresan-goresan di dalam lingkaran ataupun di luar lingkaran. Intinya sekehendak Anda dalam menggambar. Kamu bisa mengekspresikan apapun di dalam gambar tersebut. Cobalah untuk membuat gambar-gambar yang tidak terfikirkan orang lain dan usahakan untuk membuat aneka ragam gambar. Cantumkan sebanyak-banyaknya gagasan yang Anda miliki pada tiap gambar Anda. Buatlah sedemikian rupa sehingga gambar-gambar Anda mengisahkan cerita yang menarik. Jangan lupa untuk menuliskan nama atau judul pada setiap gambar yang Anda buat. Jadi ketika Anda menggambar sesuatu misalnya, nah itu tuh nanti diberi judul di atasnya. Di situ menggambarkan apa gitu. Oke. Bisa dipahami ya? Bisa. Oke. Kerjakan soal setelah saya instruksikan untuk mulai dan berhenti mengerjakan tes jika terdengar aba-aba selesai. Baik, sekarang bisa dimulai. Oke, selesai ya. Oke, ini ada tes terakhir yaitu tes RMID. Silakan ini lembar jawabnya. Silakan yang pertama isi informasi diri Anda sebagaimana yang ada di sebelah atas dalam lembar kerja. Isi dulu ya. Selesai sudah. Berikut ini ada temui daftar macam-macam pekerjaan yang tersusun ke dalam beberapa kelompok. Terdapat 9 kelompok yaitu A sampai I. Setiap kelompok terdiri atas 12 macam pekerjaan. Setiap pekerjaan merupakan suatu keahlian khusus yang membutuhkan latihan atau pendidikan. Mungkin hanya beberapa di antaranya yang kakak sukai, akan tetapi kakak tetap diminta untuk memilih pekerjaan mana yang ingin kakak lakukan atau paling kakak sukai terlepas dari besar kecilnya upah atau gaji yang akan diterima. Tugas kakak adalah mencantumkan nomor atau angka di setiap pekerjaan di setiap kelompok mulai dari nomor 1 untuk pekerjaan yang paling kakak sukai dan seterusnya sampai 12 untuk pekerjaan yang paling tidak disukai. Jadi misalnya di kelompok A itu kan ada 12 pekerjaan. Nah nanti kakak mencantumkan misalnya pekerjaan menjahit itu kakak sukanya nomor 1 atau berapa ya, ditulis sesuai dengan keinginan kakak. Bekerjalah dengan secepat mungkin. Tuliskan nomor-nomor sesuai dengan pesan dan keinginan yang kakak pertama kali muncul. Kerjakan dengan teliti dan jangan ada yang dilewatkan. Jadi pastikan semuanya terisi dengan rapi ya. Setelah selesai membuat urutan di kelompok I, silahkan lanjutkan ke persoalan berikutnya. Kakak diminta untuk menuliskan 3 jenis pekerjaan yang kakak sukai. Tidak tergantung pada jenis pekerjaan yang terdapat di dalam daftar. Boleh menulis pekerjaan yang terdapat dalam daftar, boleh pula tidak. Itu di bawah kan nanti ada disuruh menulis ya 3 pilihan yang pekerjaan yang paling kakak sukai itu kakak boleh bebas memilih apapun. Bisa dipahami ya? Bisa. Oke, silakan dimulai. Oke, nanti
Oke, jadi tes kali ini pada siang hari ini berjalan dengan lancar, alhamdulillah. Terima kasih sudah mau dites dan mau bekerjasama dengan saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.